Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya melanjutkan tayangan sebelumnya tentang perihal yang terkait dengan pendaftaran atau rekrutmen pendamping lokal desa. Kali ini saya tayangannya yang keempat, yaitu tentang pengalaman bidang pembangunan dan pemberdayaan. Sebelumnya saya sudah membuat tayangan tentang surat pengumumannya, kemudian jumlah kuota dan lokasinya di mana berada. Kemudian yang ketiga, contoh surat lamaran. Bagi kawan-kawan yang belum menyimak atau kelewatan, silakan dicek di video saya yang lainnya bagaimana surat lamaran itu dibuat, kemudian kepadanya ditujukan kepada siapa, kemudian apa saja yang tercantum di dalam surat lamaran itu. Silakan dicek di tayangan saya sebelumnya, dan kali ini saya menayangkan tentang pengalaman bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana dipersyaratkan di dalam website lamaran ini, website rekrutmen ini. Jadi di antara persyaratannya yaitu memiliki pengalaman bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun, diutamakan memiliki pengalaman sebagai kader pemberdayaan masyarakat. Nah, ini saya akan menyampaikan tentang yang kedua ini dan juga yang ketiga. Saya sekali lagi menyampaikan bahwa saya bukan bagian dari panitia rekrutmen ya. Jadi saya membuat tayangan-tayangan ini dalam rangka berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Barangkali teman-teman ada yang butuh referensi sehingga membantu memudahkan langkah teman-teman untuk mengikuti proses rekrutmen ini. Saya berdoa kawan-kawan berjalan dengan sukses dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti rekrutmen ini, tidak ada halangan apapun dan bisa keterima sesuai dengan tujuan kuota di wilayahnya masing-masing. Nah, contoh pengalaman bidang pembangunan dan pemberdayaan itu yang pertama yaitu kader pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di web ini yang diutamakan memang tertulis diutamakan ya, memiliki pengalaman sebagai kader pemberdayaan masyarakat. Nah, kader pemberdayaan masyarakat itu apa? Kader pemberdayaan masyarakat atau yang disingkat dengan KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan atau yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat desa. Nah, perihal KPMD ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Jadi ini yang pertama, kawan-kawan misalnya sudah pernah atau sedang menduduki posisi kader pemberdayaan masyarakat di desa yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan kawan-kawan Bapak Ibu sebagai kader pemberdayaan, maka surat itu sebagai bukti bahwa kawan-kawan memiliki pengalaman bidang pembangunan dan pemberdayaan. Misalnya SK-nya itu sudah beberapa tahun, yaitu justru lebih bagus. Kemudian yang kedua yaitu kader pembangunan manusia. Ini masuk kategori yang kedua ini ya, memiliki pengalaman bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan. Sebagai kader pembangunan manusia. Kader pembangunan manusia itu warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa. Jadi dua-duanya ini, nomor 1 dan nomor 2 ini, itu hampir di semua desa ada dan sama-sama ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa. Kalau KPMD ini umumnya ada 5 orang. Mungkin di desa yang jumlahnya besar mungkin bisa lebih ya. Kemudian ini mungkin saja SK-nya sudah saatnya ganti atau ada kekosongan karena orangnya meninggal atau pindah kependudukan, maka kawan-kawan misalnya usul untuk dipilih ya bisa jadi. Kemudian yang ketiga
pernah atau sedang menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa itu ada rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, Karang Taruna, pos pelayanan terpadu, atau lembaga pemberdayaan masyarakat desa, LPMD ya. Kalau misalnya di tempat Bapak Ibu masih yang lama, yaitu masih LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maka itu fungsinya sama antara LPMD atau LKMD. Nah, lembaga kemasyarakatan desa ini itu wadah partisipasi masyarakat. Kalau Bapak Ibu sebagai pengurus, maka Bapak Ibu itu punya partisipasi sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Ini tertuang di dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018. Jadi lembaga kemasyarakatan desa merupakan masyarakat yang ditempatkan sebagai mitra pemerintah desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dan itu terdiri dari rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, pos pelayanan terpadu, lembaga pemberdayaan masyarakat, atau LKMD. Maka ini juga merupakan bagian yang bisa disebut dengan pengalaman bidang pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian yang keempat, itu lembaga swadaya masyarakat. Di tengah-tengah kita, negara dengan peraturannya itu menjelaskan bahwa partisipasi pembangunan dan pemberdayaan itu selain dilakukan oleh kelembagaan desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, kader pembangunan manusia, juga dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat. Contohnya yaitu lembaga pemberdayaan perempuan. Mungkin di daerah Bapak Ibu satu kabupaten mungkin hanya ada 2 atau 3. Nah, SK-nya kalau Bapak Ibu sebagai pengurus itu juga bisa dianggap sebagai pengalaman di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ada lagi misalnya lembaga pemberdayaan petani dan nelayan. Nah, itu juga termasuk bagian bergerak dalam pembangunan dan pemberdayaan. Kalau Bapak Ibu sebagai pengurus di dalamnya yang aktif, nah itu bisa dikategorikan bahwa Bapak Ibu mempunyai pengalaman bidang pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian yang nomor 5, sebagai lembaga, sebagai penjabat, sebagai penjabat atau staf ya, atau direktur atau apalah istilahnya, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM di perguruan tinggi. LPPM itu biasanya surat keputusannya antara 3 atau 5 tahun. Maka kalau Bapak Ibu punya pengalaman sebagai penjabat di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan, nah itu bisa juga disebut sebagai pengalaman pembangunan dan pemberdayaan. Tapi ada juga LPPM yang bergeraknya itu bukan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keenam misalnya, itu contoh pernah menduduki atau sedang menduduki staf CSR perusahaan yang kegiatannya melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi di perusahaan itu ada namanya CSR. CSR itu punya staf atau ada unitnya yang ada pengurusnya atau ada penjabatnya yang melakukan kegiatan CSR dan kegiatannya itu berupa kegiatan pemberdayaan dan pembangunan. Seperti halnya pelatihan-pelatihan atau penguatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, dan SK-nya itu biasanya bisa 5 tahun, bisa 3 tahun, dan itu kalau Bapak Ibu punya pengalaman itu atau sedang menduduki jabatan itu, maka bisa dikategorikan kawan-kawan Bapak Ibu punya pengalaman sebagai pelaku pembangunan dan pelaku pemberdayaan. Jadi di tayangan kali ini saya mencontohkan ada 6, banyak sih mestinya, tapi ini saja sementara yang bisa saya sebutkan.
Semoga dapat membantu memberikan sebagai informasi dan referensi bagi kawan-kawan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kader pemberdayaan masyarakat, KPMD ya, kemudian kader pembangunan manusia, kemudian menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa, karena lembaga kemasyarakatan desa itu mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, RT, RW, PKK, Karang Taruna, pos pelayanan terpadu, LPMD ataupun LKMD. Kemudian pernah menjabat sebagai pengurus lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemberdayaan perempuan, lembaga pemberdayaan petani dan nelayan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, sebagai penjabat lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bergerak di bidang pembangunan, dan pemberdayaan. Kemudian staf CSR, perusahaan yang kegiatannya melakukan pemberdayaan masyarakat. Oke kawan-kawan, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Dan saya hanya berharap semoga ini dapat membantu sebagai referensi teman-teman yang sedang berproses untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi pendamping desa, posisi pendamping lokal desa. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jika tidak keberatan silahkan bagikan tayangan ini kepada teman-teman lain barangkali juga membutuhkan referensi.